Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri, dan seluruh pemangku kebijakan, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kelimpahan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Izinkan saya berdiri di sini bukan sebagai pembangkang, bukan sebagai penentang negara, tetapi sebagai mahasiswa, anak kandung Republik ini yang masih percaya bahwa kekuasaan dapat dikritik tanpa harus dimusuhi, dan negara dapat dicintai tanpa harus dibungkam oleh rasa takut. Hari ini saya berbicara bukan membawa kepentingan pribadi, melainkan membawa kegelisahan publik. Kegelisahan rakyat yang seringkali tidak sampai ke ruang-ruang pengambilan keputusan. Hadirin yang terhormat, konstitusi negara ini menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Maka kehadiran saya di mimbar ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin. Cermin yang mungkin tidak selalu menampilkan wajah yang indah, tetapi wajah yang jujur. Masalah pertama yang ingin saya sampaikan adalah arah kebijakan pemerintah yang semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial. Pemerintah sering menyampaikan bahwa pembangunan berjalan pesat, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan investasi terus berdatangan. Namun, sebagai mahasiswa yang turun ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, kami bertanya, apakah rakyat kecil merasakan kehadiran negara secara nyata? Ketika kebijakan ekonomi lebih ramah pada pemodal besar dibandingkan pada petani, nelayan, buruh, dan UMKM, maka yang terjadi bukan pembangunan, melainkan pemiskinan struktural. Negara seharusnya menjadi pelindung yang lemah, bukan sekedar fasilitator bagi yang sudah kuat. Yang terhormat para pemangku kebijakan, masalah kedua adalah kebijakan yang minim partisipasi publik. Terlalu banyak kebijakan strategis yang lahir dengan proses yang tertutup, terburu-buru, dan miskin dialog dengan rakyat. Mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil seringkali hanya diundang setelah keputusan hampir final. Padahal, demokrasi bukan sekedar memilih pemimpin setiap 5 tahun, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari musyawarah yang bermakna, bukan formalitas belaka. Ketika suara kritis diabaikan, maka kebijakan beresiko kehilangan legitimasi moral, meskipun sah secara hukum. Hadirin yang saya hormati, masalah ketiga adalah penegakan hukum yang belum menghadirkan rasa keadilan. Kami melihat hukum masih sering tampil tegas kepada rakyat kecil, namun tampak ragu ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kuasa dan pengaruh. Ketika kasus-kasus besar berjalan lambat, sementara pelanggaran kecil diproses cepat, maka publik bertanya, apakah hukum benar-benar berdiri di atas keadilan, atau justru di bawah bayang-bayang kekuasaan? Sebagai mahasiswa, kami diajarkan bahwa negara hukum bukan hanya soal peraturan, tetapi keberanian menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Tanpa itu, hukum akan kehilangan wibawa dan rakyat akan kehilangan kepercayaan. Masalah keempat adalah krisis keberpihakan dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan sering disebut sebagai prioritas, namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak ketimpangan. Akses yang tidak merata, biaya yang memberatkan,
dan kebijakan yang berubah tanpa kesiapan. Mahasiswa hari ini bukan hanya dibebani tuntutan akademik, tetapi juga tekanan ekonomi. Banyak yang terancam putus kuliah bukan karena kurang mampu berpikir, tetapi karena negara belum sepenuhnya hadir memastikan pendidikan sebagai hak, bukan sebagai privilege. Jika generasi muda kehilangan harapan, maka negara sedang menyiapkan krisisnya sendiri di masa depan. Yang saya hormati para pemimpin bangsa, masalah selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang kerap mengorbankan rakyat dan lingkungan. Atas nama pembangunan, hutan ditebang, ruang hidup masyarakat adat digusur, dan alam dieksploitasi tanpa pemulihan yang adil. Kami tidak menolak pembangunan, namun kami menolak pembangunan yang menyisakan penderitaan dan meninggalkan kerusakan jangka panjang. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan modal ketika yang dipertaruhkan adalah keberlanjutan hidup rakyat dan generasi mendatang. Hadirin yang saya hormati, sebagai mahasiswa, kami sadar bahwa kami tidak sempurna. Namun, sejarah bangsa ini membuktikan bahwa perubahan besar selalu diawali oleh keberanian kaum muda untuk bersuara. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan nalar, etika, dan keberpihakan pada rakyat. Kritik yang saya sampaikan hari ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa koreksi akan kehilangan arah. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang anti kritik, melainkan pemerintah yang mau mendengar dan memperbaiki. Kami berharap kebijakan ke depan lebih berpihak pada keadilan sosial, lebih terbuka terhadap partisipasi publik, lebih tegas menegakkan hukum, dan lebih berani melindungi rakyat dari ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Yang saya hormati para pemimpin bangsa, izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah penegasan sikap. Mahasiswa akan terus berpikir, bersuara, dan bertindak selama masih ada kebijakan yang menjauh dari nilai keadilan dan kemanusiaan. Karena diam di hadapan ketidakadilan bukanlah sikap netral, melainkan bentuk keberpihakan yang paling berbahaya. Semoga suara kami hari ini tidak dianggap sebagai gangguan, tetapi sebagai peringatan dini agar bangsa ini tidak tersesat oleh kekuasaannya sendiri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.